Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi. Pertama, kita harus mengetahui definisi dari budaya organisasi itu sendiri, yaitu merupakan sistem makna bersama yang dipegang oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Ada 7 karakteristik utama dari budaya organisasi itu sendiri. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam budaya itu ada dominant culture, yaitu budaya yang mengekspresikan nilai-nilai inti yang dibagikan oleh mayoritas anggota organisasi. Nah, selanjutnya ada core value, yaitu nilai-nilai primer atau dominan yang diterima di seluruh organisasi. Ketiga ada subculture, yaitu budaya kecil dalam suatu organisasi yang biasanya ditentukan oleh penunjukan departemen dan pemisahan geografis atau struktural. Terakhir itu ada strong culture, yaitu budaya di mana nilai-nilai inti dipegang dengan kuat dan dibagikan secara luas. Selanjutnya ada fungsi dari budaya, yaitu pertama adalah memiliki peran yang menentukan batas dan menciptakan perbedaan antara organisasi lain. Kedua, menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Ketiga, budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi individu. Keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Kelima, budaya merupakan mekanisme yang masuk akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya, budaya menciptakan iklim organisasi yang berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja, keterlibatan, komitmen, dan motivasi individu. Iklim organisasi mengacu pada persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi tentang organisasi dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada budaya memiliki dimensi etis yang mempengaruhi cara anggota individu dalam berperilaku. Ini berkaitan dengan ethical work climate yang merupakan konsep bersama tentang perilaku benar dan salah berkembang sebagai bagian dari iklim organisasi. Selanjutnya ada culture and sustainability, yaitu praktik organisasi yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama karena alat atau struktur yang mendukungnya tidak dirusak oleh proses. Selanjutnya ada culture and innovation, yaitu di mana perusahaan yang paling inovatif biasanya sering ditandai oleh budaya mereka yang terbuka, tidak konvensional, kolaboratif, berorientasi pada visi, dan mempercepat perkembangan organisasi. Selanjutnya ada culture as an asset, yaitu budaya dapat meningkatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku karyawan yang jelas menguntungkan organisasi, sebagaimana budaya dan inovasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir ada culture as a liability, yaitu di mana aspek budaya itu sendiri berpotensi untuk menjadi disfungsional karena ada beberapa faktor, yaitu pelembagaan, di mana organisasi ini berfokus pada dirinya sendiri dan tidak berfokus untuk mengembangkan barang atau jasa yang mereka ciptakan. Selanjutnya ada faktor di mana organisasi ini menolak perubahan dan keanekaragaman yang terjadi dalam organisasi, serta organisasi juga menolak potensi untuk melakukan akuisisi dan merger, di mana ini merupakan suatu keuntungan bagi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat dan mempertahankan suatu budaya. Nah, penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Pertama, pendiri atau founder merekrut dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama seperti mereka. Dan kedua, pendiri mengindoktrinasi dan mensosialisasi karyawan dengan bagaimana pemikiran dan perasaan dari seorang pendiri. Nah, ketiga, perilaku pendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri mereka dan menginternalisasikan kepercayaan, nilai-nilai, dan asumsi mereka. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan suatu budaya itu agar tetap hidup. Jadi ada 3 cara, yaitu seleksi, top management, dan sosialisasi. Pertama, seleksi. Jadi proses seleksi pegawai berpengaruh pada hidupnya suatu budaya dikarenakan pembentukan budaya memerlukan suatu kecocokan. Lalu top management. Jadi perilaku manajer sangat berpengaruh dalam pembentukan budaya. Dengan bagaimana manajer berperilaku, berkata-kata, dan menerapkan peraturan yang ia buat, itu dapat membentuk suatu budaya yang baik dalam lingkungan kerja.
Nah, yang ketiga adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi dapat membantu meringankan masalah banyak karyawan ketika pekerjaan baru mereka berbeda dari yang mereka harapkan. Nah, selanjutnya bagaimana proses sosialisasi. Nah, jadi diawali dengan pre-arrival, lalu encounter, dan metamorphosis. Nah, dari tiga tahap tersebut muncullah outcomes berupa productivity atau produktivitas, komitmen, dan turnover. Nah, jadi kita tadi ada 3 proses. Nah, proses pertama itu adalah pre-arrival stage. Nah, pre-arrival stage itu adalah tahap di mana karyawan masih menyimpan ekspektasi mengenai bagaimana gambaran umum suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah encounter stage. Jadi tahap tersebut merupakan tahap pertemuan. Jadi karyawan akan menghadapi kemungkinan yang sudah dibentuk terkait pekerjaan, rekan kerja, bos, dan organisasi pada umumnya yang mungkin berbeda. Lalu yang ketiga adalah tahap metamorfosis, di mana tahap tersebut merupakan tahap di mana karyawan baru berubah dan menyesuaikan diri dengan kelompok kerja, dan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana karyawan itu mempelajari suatu budaya. Nah, jadi ada prosesnya adalah dari adanya filosofi dari penemu organisasi itu akan mempengaruhi kriteria seleksi. Nah, setelah adanya seleksi itu ada proses namanya top management dan sosialisasi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, dari kedua proses tersebut muncullah organizational culture atau budaya organisasi. Nah, jadi gimana sih cara karyawan itu mempelajari suatu budaya? Jadi ada 3 cara, yaitu ritual, simbol, dan bahasa, language. Jadi pertama ritual. Jadi kegiatan yang berulang akan mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai kunci organisasi. Nah, tujuan mana yang paling penting, mana orang yang penting, dan mana yang bisa dikeluarkan. Lalu simbol. Jadi tata letak kantor merupakan simbol yang mana hal tersebut bisa digunakan oleh pendiri untuk menjadi salah satu bentuk kesetaraan dan jenis perilaku yang sesuai dengan pendiri. Lalu yang ketiga adalah language. Jadi organisasi menggunakan bahasa untuk membantu anggota mengidentifikasikan budaya, membuktikan penerimaannya, dan membantu melestarikannya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara perusahaan untuk mempengaruhi budaya dalam organisasinya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah budaya etika, yang kedua adalah budaya yang positif, dan ketiga adalah budaya spiritual. Yang pertama adalah budaya etika. Budaya etika ini harus dibangun di dalam perusahaan karena pentingnya etika untuk hubungan di dalam perusahaan atau bagaimana seseorang bertingkah yang benar dan baik. Nah, di budaya etika ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah communicate ethical expectation, artinya perusahaan menetapkan etika yang harus ada di organisasi untuk mengurangi ambigu. Ini dengan kata lain seperti kode etik. Jadi setiap bagian, setiap divisi, setiap tempat dan dimanapun etika yang diterapkan itu sama. Ini contohnya seperti kode etik kedokteran, kode etik jurnalis. Setiap profesi memiliki kode etik dan begitu pun perusahaan. Bagaimana seorang berperilaku menjadi standar untuk setiap orang yang lainnya. Yang kedua adalah visible reward ethical act and punish and unethical ones. Di sini perusahaan membuat sebuah reward atau sebuah punishment untuk memberikan penghargaan bagi orang yang sudah beretika dan bagi orang yang mengerjakan sesuatu yang secara tidak etis. Fungsinya apa? Untuk membuat seseorang mengetahui pentingnya etika. Dengan adanya hal ini, orang akan sadar, oh seperti ini toh pentingnya etika. Yang ketiga adalah be a visible role model. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi pasti memiliki sebuah pemimpin, seorang pemimpin. Nah, di setiap pemimpin tersebut, setiap pemimpin perusahaan harus mampu menjadi contoh yang nyata bagi bawahannya, bagi setiap karyawannya, bagi setiap anggota dalam organisasi. Yang keempat adalah profit ethical training. Perusahaan juga dapat membuat sebuah pelatihan berbentuk seminar, workshop, dan lain sebagainya yang berguna untuk menjelaskan, memberikan pemahaman
kepada setiap karyawannya untuk berlaku seperti apa yang seharusnya dalam perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah profit protective mechanism. Perusahaan membuat memberikan wadah yang aman bagi siapapun untuk menyampaikan mengenai etika. Maksudnya di sini menyampaikan seperti apa ya, dilema-dilema etis atau perbuatan yang tidak etis yang dilakukan oleh karyawan lain dan sebagainya. Yang selanjutnya mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini dibangun akan 4 hal. Yang pertama adalah building on employee strength, artinya perusahaan dapat menjadikan setiap pegawai mengetahui di mana kelebihannya dan dapat menjadikan hal itu menjadi suatu yang luar biasa. Menurut penelitian bahwa kebanyakan karyawan di US jika ditanya mengenai apa kelebihan Anda, maka mereka kebanyakan tidak mengetahuinya. Atau seandainya jika dia mengetahui, dia akan menjawab yang salah. Nah, selanjutnya, rewarding more than punishing. Perusahaan harus mempertimbangkan lebih banyak memberikan reward daripada memberikan hukuman. Di sini perusahaan harus mampu melihat karyawannya dari sisi positif daripada negatifnya. Dan yang ketiga, encouraging vitality and growth. Perusahaan harus melihat setiap karyawannya itu bukan sebagai mesin, bukan sebagai penghasil uang, tapi sebagai seorang manusia. Harus ditingkatkan efektivitas karyawan bukan hanya dari pekerjaan, tapi diri sendiri. Artinya efektivitas secara personal atau profesional. Dan yang keempat, recognizing outside context. Perusahaan harus fokus pada bagaimana dan kapan karyawan bekerja dengan luar biasa. Selanjutnya mengenai budaya spiritual. Budaya spiritual ini bukan berarti mengenai agama atau teologi, tapi berkaitan dengan kebatinan seseorang. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebatinan yang di dalamnya bisa terisikan hal-hal baik yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini harus dibangun juga untuk di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama adalah benevolence atau kebajikan. Kebajikan merupakan suatu hal penting untuk memperlihatkan kebaikan dan memberikan kebahagiaan. Perusahaan harus menciptakan kebajikan tersebut di dalam organisasi, bagaimana sikap perusahaan terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang kedua, strong sense of purpose. Keuntungan bukan hal yang utama, melainkan tujuan organisasi. Di sini perusahaan harus meyakinkan bahwa karyawan bekerja bukan untuk keuntungan perusahaan, tapi untuk tujuan-tujuan organisasi yang merupakan tujuan-tujuan baik. Dan yang ketiga, trust and respect. Perusahaan harus membangun adanya kejujuran, keterbukaan, serta saling membantu di setiap karyawan, di antar divisi maupun di tingkatan atasnya. Yang keempat adalah open-minded. Open-minded itu penting karena di dalam sebuah perusahaan, karyawan harus memiliki sikap yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru, harus mampu berpikir secara fleksibel dan kreatif. Ini penting supaya tidak terjadi sebuah konflik internal di dalam perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa.